Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Septi Nurmalita selaku dosen pengampu dari mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Faiz Iqbal Ramadan dengan NIM 17066231115. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis regresi berganda dengan judulnya itu ada pengaruh gross profit margin, net profit margin, dan current ratio terhadap profitabilitas. Dan di sini saya mengambil sampel sebanyak 30, yaitu ada eh, perusahaan dari Bekasi Asri sampai bawah ada asuransi Bina Dana Arta. Dan di sini yang berperan sebagai variabel X-nya itu ada gross profit margin, net profit margin, dan current ratio. Sementara profitabilitas itu di sini saya gunakan sebagai variabel Y. Oke, jadi langsung saja masuk ke analisis. Jadi analisis yang pertama itu saya menggunakan fitur data analisis yang di Excel dan sudah keluar juga ini summary output di bawah. Nah, dari summary output ini kita bisa lihat kalau di regression statistiknya itu ada nilai multiple multiple R itu sebanyak 0,562. Nah, jadi 0,562 ini itu bisa menyatakan kalau korelasi antara dua variabel, maksudnya X dan Y, itu tergolong sedang. Jadi ada kayak kategorinya, kayak misalkan yang semakin kecil nilai korelasinya itu maka semakin bagus. Nah, lalu di sini ada R square dan adjusted R square. Ini maaf nggak kelihatan. Adjusted R square di sini sebesar 0,237. Nah, jadi di sini itu kesimpulannya kalau nilai koefisien determinasinya itu sebesar 2. Sebentar, saya ada salah. Oke. Jadi untuk nilai koefisien determinasinya itu sebesar 23,7%. Jadi itu hal ini menjelaskan bahwa X1, X2, dan X3 itu menjelaskan Y sebesar 23,7%. Dan sisanya itu sebesar 76,3% itu dipengaruhi oleh faktor yang lain. Dan di sini ada tabel ANOVA, ada DF, SS, MS, F, dan significance F. Dan di sini significance F-nya yang kita dapatkan adalah 0,018. Nah, itu signifikansinya ini ternyata lebih kecil daripada nilai alfa. Alfa itu umumnya 0,05. Nah, jadi dari sini itu dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Nah, di untuk yang bagian bawah yang kayak koefisien, standar error, t-state, p-value, sampai upper itu nanti akan saya jelaskan di akhir. Nah, jadi di data analisis tuh kita juga eh, apa namanya harus dapat data residual output dan probability output. Di sini gunanya untuk mencari normal probabilitas. Sebenarnya itu bisa saja kita langsung nilai probabilitasnya dilihat dari grafiknya. Apakah grafiknya itu rapih atau enggak? Maksud dari rapih itu dia polanya itu kayak membentuk garis seperti yang ini. Kayak dia membentuk garis ke atas. Cuman yang ini itu garisnya nggak lurus ya. Jadi kayak dari 0 sampai 20.000 tuh dia garisnya lurus, tapi sampai di positifnya X dia malah kayak tidak selurus yang di bawah. Dan di akhirnya ini juga ada di paling atas itu menunjukkan kalau probability-nya tuh nggak normal, distribusi tidak normal. Tapi di sini untuk menguatkan ujinya saya menggunakan dua uji normalitas yaitu ada Lilliefors dan Kolmogorov. Dan di sini Lilliefors tuh kita membutuhkan predicted Y dan residuals yang tadi dari residual output kita masukkan angka-angkanya. Lalu di sini ada Galat. Galat itu sebenarnya residual, cuman diurutkan dari yang kecil hingga terbesar. Jadi kita tinggal copy aja data residualnya ke Galat, lalu kita urutkan dari kecil hingga terbesar. Lalu untuk ZI, oh iya, ini untuk masih di Galat. Tadi di Galat kita juga harus mencari rata-rata dan standar deviasinya. Itu kita gunakan untuk di ZI. Kalau untuk ZI itu rumusnya adalah si Galat tadi dikurangin sama rata-rata Galat dibagi sama standar deviasi si Galat. Kita tarik ke bawah seterusnya. Lalu ada F. Z ini kita bisa cari dengan rumus norms dis.
atau normal distribusi dari si ZI. Dan ini kita tarik ke bawah. Lalu ada SZI, itu kita dapatkan dari 1/P6. P6 itu di sini adalah urutan ya. Jadi di sini di Lilie Force tuh kita harus mengurutkan angka-angka dari yang besar hingga terkecil. Jadi itu kayak merepresentasikan sampelnya itu ada berapa banyak. Jadi kayak seperti ini yang paling kiri, tabel yang paling kiri ini ada 30, 29, 28, 27 sampai 1. Nah, itu gunanya untuk SZ. Untuk si SZI ya. Jadi rumusnya itu 1/30, 1/29, 1/28, seterusnya sampai 1/1. Lalu selanjutnya ada absolut dari F kurang S. Absolut F kurang S itu ya tadi ya, kayak si FZI dikurang dengan SZI tapi kita absolutkan. Dan hasilnya jadi positif semua ya karena diabsolut. Nah, lalu di sini kita mendapatkan L hitung nilai dengan cara melihat apa sih nilai yang paling besar dari si absolute F kurang S tadi. Kita pakai fitur Excel Max itu kita dapatkan angka 0,523. Lalu kita juga harus lihat L tabelnya itu berapa. L tabelnya ternyata di sini adalah 0,161 dengan keterangannya alfanya harus 0,05 dan N banyak data tuh 30. Nah, kita bisa lihat di sini kesimpulannya karena L hitungnya itu lebih besar, sorry, lebih besar dari L tabel, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Nah, ini dari uji Lievors, lalu dari uji Kolmogorov itu kita gunakan variabel si Y, datanya si variabel Y itu apa, kita masukin ke sini. Lalu angka-angka tadi yang merepresentasikan banyaknya data itu kita balik. Yang tadi di Lievors itu 30, 29, 28 sampai 1. Kalau di Kolmogorov itu kebalikannya dari 1, 2, 3 sampai 30. Lalu FE di sini oh ya, jadi balik lagi ke yang data Y di tabel baris Y ini, kita harus cari juga rata-rata dan standar deviasi. Dan itu gunanya buat si FE ini ya. Jadi FE itu untuk FE itu dia masih pakai urutan dari satu nih. Rumusnya itu adalah Z61 dibagi sama 30 banyak datanya. Jadi kayak dia urutan keberapa dibagi dengan jumlah data. Lalu ZI, nah ZI baru yang ZI ini kita dapatkan dari nilai Y dikurangi sama rata-rata variabel Y dibagi sama standar deviasi Y. Kita tarik ke bawah. Lalu ada FT. FT itu norms dis. Norms dis dari nilai ZI. Kalau sudah ketemu, kita absolutkan FE dikurangin FT. Nah, jadi kita sudah ketemu hasilnya. Nah, sama seperti Lilie Force. Jadi di sini namanya dehitung. Dehitungnya itu kita dapatkan dari nilai terbesar dari si absolute FE kurang FT. Dapatnya adalah 0,939. Dengan D-tabelnya itu alfa 0,242. Keterangannya alfa 0,05 dengan N-nya 30. Kesimpulannya karena D-hitungnya lebih besar daripada D-tabel, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Jadi dari dua uji ini aja udah kelihatan jelas kalau data yang kita gunakan itu tidak berdistribusi normal. Lalu selanjutnya kita masuk ke uji heteroskedastisitas Glasser. Glasser. Nah, untuk uji heteros yang Glasser ini kita gunakan data yang ANOVA tadi yang bawah tapi yang koefisien, standar error, t-stat, p-value sampai upper 95% itu kita gunakan datanya. Nah, di sini kita juga harus cari tahu dulu untuk nilai t-tabel itu berapa sih dari keterangannya alfanya 0,05 dan n-nya 30. Sudah saya cari dan hasilnya adalah 2,042. Nah, kesimpulannya kita lihat dari p-value. Ini kita bisa menarik kayak dua uji juga ya. Sebenarnya satu uji, cuman kayak dua cara biar memastikan jawaban itu tuh benar apa enggak. Oke, untuk kesimpulan p-value di sini kita lihat di baris p-value-nya untuk GPM atau tadi gross profit margin yang posisinya di X1 itu nilai p-value-nya 0,255 itu dia lebih besar dari alfa. Alfanya 0,05. Maka dari sini H0 itu diterima.
dan variabel ini tidak memiliki gejala heteroskedastisitas. Jadi dalam uji heteros yang Glasser ini, dia kalau misalkan p-value-nya itu lebih besar daripada nilai alfa, maka dia itu nggak tidak memiliki gejala heteroskedastisitas. Begitu sebaliknya, seperti ini nih ya, variabel X2, itu nilai p-value-nya ternyata lebih kecil daripada alfa-nya 0,05. Maka dari itu H0-nya ditolak. Dan variabel ini memiliki gejala heteroskedastisitas. Nah, ini dari kesimpulannya p-value, kalau t-state-nya atau t-hitungnya, itu kita bisa lihat di atas ini juga udah saya boltin. Untuk variabel X1, karena nilai tes statistiknya itu lebih kecil daripada t-table, t-table-nya itu 2,042, maka H0 diterima dan variabel ini tidak memiliki gejala heteroskedastisitas. Jadi yang membedakan menarik kesimpulan dari p-value dan t-stat, kalau p-value itu kita bandingkan dengan nilai alpha 0,05, kalau t-stat itu kita pakai t-table. T-table dari yang keterangannya eh, alfanya 0,05 dan n itu berapa, tergantung sama data yang kita gunakan. Dan juga kalau misalkan di p-value, kalau misalkan nih p-value-nya itu lebih besar daripada alpha, maka dia H0 diterima. Nah, tapi kalau di t-state itu kebalikannya. Kalau t-state-nya itu lebih besar daripada t-table, maka H0 ditolak. Tapi kesimpulannya tetap sama. Kalau H0 diterima, dia nggak memiliki gejala hetero. Kalau ditolak, maka dia punya gejala hetero. Begitu. Selanjutnya kita ke uji multikolinearitas. Untuk uji ini kita hanya membutuhkan satu data aja, maksudnya kayak satu ya benar satu data, yaitu adjusted R square. Ini bisa didapat tadi ya di regresi statistik nih yang adjusted R square kita masukin aja 0,237. Lalu untuk FIF, VIF itu rumusnya adalah 1/1 dikurangin adjusted R square tadi. Dapatlah hasilnya 1,31 sekian. Nah, di sini bisa dilihat di gambar yang ini tuh ada interpretasi dari nilai VIF. Seperti sini bisa lihat, saya zoom dulu. Nah, contohnya kalau misalkan nilai VIF-nya itu 1, berarti tidak ada multikolinearitas. Kalau antara 1 sampai 5, maka korelasinya ringan, masih dapat diterima. Dan kalau 5 sampai 10 itu korelasinya cukup tinggi, maka perlu diwaspadai. Kalau dia lebih besar daripada 10, maka tuh korelasinya sangat tinggi. Indikasi kuat multikolinearitas, maka harus ditangani. Jadi kesimpulannya karena tadi ini 1,31 itu berada di range antara 1 sampai 5, maka model regresinya ini tidak mengalami masalah multikolinearitas. Artinya variabel independen dan bebas satu sama lain dan dianggap masih dapat diterima. Jadi hal ini juga mendukung ya kayak ini yang multiple R 0,562, jadi kolerasi antara mereka tuh terbawahnya sedang atau kecil, jadi nggak besar, nggak berisiko. Oke, karena dari kesimpulan multikolinearnya itu masih bisa dapat diterima, maka kita bisa uji secara menyeluruh. Nah, kita masuk lagi ke apa nih? Regresi statistik. Nah, di sini kita masuk ke kesimpulan aja yang di bawah nih, yang di tabel ANOVA tapi di bawah. Nah, jadi di sini kita bisa lihat kalau p-value itu dia nilainya sama kayak hetero tadi. Kalau misalkan dia p-value-nya lebih besar daripada alfa, maka H0 diterima. Nah, jadi kesimpulan pengaruh variabelnya ini saya ambil dari jurnal. Nih, untuk variabel X1 gross profit margin itu kan dia p-value-nya lebih besar daripada 0,5. Maka di sini kesimpulannya, maka H0 diterima dan variabel X1 itu bersifat tidak signifikan. Jadi hasil ini menyatakan bahwa gross profit margin itu berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi laba kotor yang diperoleh, maka pengaruh terhadap profitabilitas pun akan semakin meningkat. Hal ini terjadi karena rendahnya harga pokok penjualan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi gross profit margin, maka akan semakin tinggi pula laba kotor yang
dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini tuh disebabkan karena tingginya harga jual atau semakin rendahnya harga pokok penjualan. Untuk variabel X2, net profit margin itu nilainya lebih kecil. 0,045 itu lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak. Dan variabel ini, variabel X2 itu bersifat signifikan. Jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa semakin tinggi margin laba bersih, maka semakin tinggi pula profitabilitas yang akan didapat oleh perusahaan. Akan tetapi, jika perusahaan tidak mampu memaksimalkan efisiensi manajemennya dengan baik, maka meningkatnya net profit margin itu akan membuat tingkat profitabilitasnya menurun. Jadi itu dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi margin laba bersih yang diperoleh perusahaan tuh maka perusahaannya itu mendapat profitabilitas yang tinggi, jadi yang meningkat. Nah, untuk variabel X3, current ratio itu sama kayak X1. Nilai p-value-nya lebih besar daripada 0,05. Maka H0 ini diterima. Dan variabel X3-nya itu bersifat tidak signifikan. Jadi hasil secara parsial itu menunjukkan bahwa current ratio itu berpengaruh positif, tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. Jadi perusahaan yang memiliki current ratio yang tinggi itu menandakan bahwa perusahaan tersebut memiliki kecukupan aktiva untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Tetapi jika aktiva yang dimiliki perusahaan itu tidak dipergunakan dengan baik, maka tingkat laba yang akan dihasilkan akan menurun meskipun nilai current ratio-nya itu meningkat. Artinya, perusahaan yang memiliki kecukupan aktiva dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya akan meningkatkan laba dalam perusahaan tersebut jika aktifanya atau asetnya itu dalam perusahaan digunakan dengan baik. Nah, ini untuk kesimpulannya dan persamaan dari koefisiennya kita ambil dari yang ini koefisien. Kita bisa dapatkan kalau yaitu profitabilitasnya tadi itu sama dengan 0,09 dikurangi 0,127 dikali gross profit margin ditambah 0,234 dikali net profit margin dan ditambah 0,016 dikali current ratio. Dan ini untuk referensinya saya gunakan yang ini untuk tampilan dari jurnalnya. Ini judulnya adalah pengaruh gross profit margin, net profit margin, akan rasio terhadap profitabilitas yang dipublish oleh yang dibuat oleh Febri Endang Ramadan, Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang, Indonesia. Mungkin sekian penjelasan singkat saya mengenai analisis regresi berganda. Semoga apa yang saya jelaskan dapat mudah dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.